Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mukhlasin, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2005 LPTK Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan nomor NIM 2541140800951. Hari ini 9 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Aji Barang kelas 10 dengan materi berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, mabadu. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabarnya hari ini kelas 10-8? Alhamdulillah sehat. Saya sehat, alhamdulillah, doa kalian semua. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita di kelas 10-8 untuk mapel pendidikan agama Islam pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa bersama. Kita lafalkan doa sebelum belajar bersama-sama. Silakan ketua kelas satu anak memimpin doa. Kita duduk, siap, gerak. Belum mulai pelajaran pagi ini, doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk menambah rasa cinta kita pada Indonesia tanah air. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan satu anak untuk menjadi dirijen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, saya absen dulu di kelas 10-8. Alia Mukbita ada? Atar Asif? Audi Farenska? Chandra Vicky, Seva Fajar,
Holil Nafis, Devi Adelia, Elva Sanda, Hafiz Almas, Haidar Makarim, Hajid Adil, Hutami Takia, Sulehah Naila. Oke, terima kasih. Berarti hadir semua ya kelas 18 hari ini? Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk ice breaking bersama-sama. Silakan semuanya untuk berdiri. Ya, biar tambah semangat, marilah kita ice breaking dulu ya. Kita ice breakingnya adalah tepuk cinta. Tepuk cinta. Cinta kecil, Cinta. sedang, Cinta. besar. Cinta semua. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita, biar tambah semangat dan juga lebih semangat lagi dalam pembelajaran, malah kita melihat satu video inspiratif yang bisa kita lihat bersama-sama. Ya. Ya, silakan perhatikan semua videonya, simak dengan baik-baik. Nanti kita ambil hikmahnya apa dari video ini. Ya, baik, dari video ini dapat kita ambil satu hikmah atau dapat kita simpulkan, kita kaitkan dengan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita tujuannya adalah untuk menerapkan pembelajaran hari ini adalah untuk menerapkan kompetisi kebaikan dan etos kerja baik di sekolah ataupun di keluarga dan di lingkungan sehari-hari. Baik, tujuan kita belajar pada materi ini adalah kita akan menerapkan pembelajaran, yaitu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ayat dan juga aplikasi daripada ayat berkompetisi kebaikan dan etos kerja, dan juga hadisnya. Untuk hari ini tujuan kita adalah belajar tentang menerapkan kompetisi kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, siap belajar hari ini? Ya, untuk menambah semangat dalam belajar, silakan kalian buka semua aplikasi yang sudah saya berikan linknya, yaitu kalian mencari satu kata buat menanggapi dalam pembelajaran pada hari ini. Silakan dibuka semua link sudah saya bagikan di HP masing-masing. Sudah saya semua? Iya, coba kita lihat di layar. Ada yang menjawab semangat, ada yang menjawab surga, ada yang pahala. Oke, keren semuanya. Di aplaus dulu. Oke, terima kasih. Untuk kegiatan hari ini, kita melanjutkan materi, yaitu tentang penerapan kompetisi kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelumnya, apakah hari ini sudah berbuat baik kelas 18? Berbuat baik apa hari ini? Baca Al-Quran, sholat, duhur, tersenyum, bantu orang tua. Oke, terima kasih, sudah hebat semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan etos kerja dan kompetisi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tentang ibadah atau hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minannas atau hubungan manusia dan manusia. Yang ketiga adalah tentang etos kerja di sekolah. Baik, yang pertama, perhatikan semua. Di sini ada satu kisah, ya. Coba dilihat semua. Si A setiap waktu istirahat pertama di sekolah selalu ke masjid untuk melakukan sholat duduk 2 rakaat, dan juga si B melihat bahwa hal tersebut dimulai dan dia mengikuti untuk sholat duha dengan si A. Artinya apa? Yang si A adalah sebagai kompetisi kebaikan, kemudian yang B adalah mengikuti
kebaikan oleh si A. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Nah, di sini ada ilustrasi contoh, ya. Si C setiap hari selalu berbuat baik, yaitu dengan berinfak di kelas sejumlah berapa? 5.000. Oke. Kemudian si D mengetahui bahwa hal tersebut karena uangnya cukup lebih besar sakunya, maka dia juga diam-diam berinfak berapa? 10.000. Baik apa enggak? Nah, berarti si D ini adalah berinfak lebih baik, lebih banyak daripada si C. Ini adalah muamalah atau hubungan manusia dan manusia. Kemudian yang poin C adalah etos kerja di sekolah. Nah, di sini bisa lihat bahwa yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Kelas 10-8 sudah belajar sungguh-sungguh hari ini? Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan aktif dan juga kolaboratif. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kemudian mengerjakan ulangan dengan jujur dan mandiri. Nah, itu adalah penerapan kita pada hari ini di kelas 10-8 untuk materi kompetisi kebaikan dan etos kerja. Selanjutnya, saya akan membagi menjadi 5 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Saya akan membagikan LKPD-nya, silakan bisa dibagi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan perintahnya. Di situ sudah saya bagikan untuk perintah masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bagaimana untuk kelompok 1 sudah selesai? Masih. Sudah ada kendala apa enggak? Tidak ada. Oke, nanti kira-kira bisa untuk di depan, dipaparkan di depan? Bisa. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut lagi untuk kelompok 1. Ya, bagaimana untuk kelompok 2 sudah selesai? Ini baru nulis 3, Pak. Sudah Kurang 1. Tentang apa ya kelompok 2? Tentang kebaikan di lingkungan keluarga. Ada kendala apa enggak? Siap, tidak, Pak. Tidak. Oke, silakan dilanjut lagi, nanti selesai sampai kesimpulan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Lanjut. Iya, untuk kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai semua? Didiskusikan Pak. Diskusikan. Apakah ada kendala di kelompok 3? Tidak ada Pak. Tidak ada. Membahas tentang apa kelompok 3? Membahas tentang kompetisi kebaikan Kompetisi dari kebaikan di lingkungan masyarakat. Oh, masyarakat. Oke, silakan dilanjut lagi, selesaikan sampai kesimpulan ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, untuk kelompok 4 bagaimana? Selesai? Iya, sudah, Pak. Jadi kami ini kebagian implementasi atas kerja di lingkungan keluarga. Di sini ada beberapa seperti menetapkan rutinitas dan struktur yang teratur, tanggung jawab terhadap tugas rumah tangga, ya, dan Sama menjaga kebersihan dan kerapian pribadi dan lingkungan. ya kebetulan juga ada disiplin dalam rutinitas dan waktu gitu, Pak. Jadi ya ini lebih ke lingkungan keluarganya, Pak. Oke, sudah bagus, keren ya. Ya, Pak. Silakan lanjut lagi, ada inovasi lagi, nanti selesai sampai kesimpulan. Baik, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Good job untuk kelompok 4. Baik, untuk kelompok terakhir, kelompok 5, bagaimana? Kelompok 5 sudah selesai? Sudah. Tinggal apa nih kelompok 5? kesimpulan Pak. Kesimpulannya sudah, masalah sudah selesai? Sudah. Tinggal kesimpulan. Kelompok 5 bahas tentang apa? Ya, kelompok 4 bagaimana? Sudah selesai? Iya. Terima kasih. Good job untuk kelompok 5. Dari kompetisi kebaikan dalam lingkungan sekolah. Berarti misalnya kayak kebersihan kelas. Terus bisa juga bantu temen sing kesulitan kan. Tapi bukan cara yang Sudah lancar semua? sudah alhamdulillah ada. Sudah. Ini dijawab semua. Ya, lebih bagus. Sudah selesai untuk diskusinya anak-anak semua? Ya, kita lanjutkan untuk presentasi kelompok. Nanti perwakilan satu kelompok, silakan satu kelompok untuk di depan kelas memaparkan hasil dari diskusinya. Dari kelompok 1, silakan.
Oke, yang lain silakan memberikan pertanyaan, sanggahan, ataupun lain. Nanti dari kelompok yang di depan bisa memberikan tanggapan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, monggo dimulai. Jadi, berikut adalah 4 implementasi kompetisi dalam kebaikan di sekolah. Yang pertama ada lomba kebersihan dan kerapian kelas. Lomba kebersihan dan kerapian kelas dapat membuat siswa berlomba-lomba menjaga lingkungan kelas agar tetap bersih, indah, dan nyaman. Yang kedua ada lomba hafalan dan tilawah Al-Quran. Kegiatan ini dapat mendorong siswa untuk memperbanyak hafalan serta memperbaiki bacaan Al-Quran dengan semangat berlomba dalam kebaikan. Yang ketiga adalah kegiatan sosial dan sedekah bersama. Dapat dilakukan dalam kelas ataupun kelompok berlomba mengumpulkan bantuan untuk yang membutuhkan, seperti santunan yatim ataupun donasi bencana. Yang keempat ada gerakan kebaikan harian, misalnya lomba saling membantu teman, datang tepat waktu, atau menebar senyum dan salam, menjadikan kebaikan sebagai budaya sekolah. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 3 izin bertanya, apa manfaat adanya kompetisi dalam kebaikan bagi siswa? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Manfaat kompetisi dalam kebaikan bagi siswa adalah menumbuhkan semangat berbuat baik, melatih kerjasama dan sportivitas, membentuk karakter positif, mengembangkan kreativitas, menjadi teladan bagi teman, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari jawaban saya. Menyanggah, meskipun kompetisi dalam kebaikan memiliki banyak manfaat, namun tidak selalu berjalan dengan lancar. Dalam praktiknya, sebagian siswa bisa saja terjebak pada keinginan untuk menang atau dipuji saja, bukan karena niat tulus berbuat baik. Hal ini dapat menimbulkan rasa iri, persaingan tidak sehat, bahkan pamer kebaikan atau ria. Terima kasih. Ya, Mas Khalil, jadi tanggapan terhadap sanggahan tersebut adalah bahwa kekhawatiran sepertinya muncul rasa iri, pamer, atau niat yang tidak tulus memang bisa terjadi, Mas. Namun, itu dapat diatasi dengan bimbingan dan pembentukan karakter yang tepat, Mas. Begitu, Mas. Terima kasih dari saya. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri buat kelompok 1. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baiklah, setelah kita bahas penerapan pelajaran di KD ini, kemudian kita sudah berdiskusi kelompok, presentasi. Sekarang tinggal kita bacakan kesimpulannya. Apakah ada yang baca kesimpulannya? Ya, silakan dari Cika. Baik, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari terkait materi kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan merupakan upaya untuk menumbuhkan semangat beramal positif di kalangan siswa, sehingga mereka terbiasa berbuat baik dengan ikhlas, saling mendukung, dan berakhlak mulia sesuai ajaran Fastabiqul Khairat. Terima kasih. Terima kasih, beri aplaus buat Cika. Baiklah, setelah kalian belajar untuk materi hari ini, saya akan berikan umpan balik dan juga refleksi. Sudah baik, bagus, dan juga semangat untuk kegiatan hari ini, ya, yaitu di materi apa? Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dan semoga kalian semua bisa menerapkan di kehidupan masing-masing, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat atau di keluarga. Baiklah, kita lanjutkan untuk mengerjakan assignment formatif. Silakan dibuka linknya di HP masing-masing. Saya tunjukkan di sini. Sudah selesai semua asesmennya? Oke, terima kasih. Kita tutup dengan membaca kalimat kafaratul majelis bersama-sama. Tapi sebelumnya, insya Allah minggu depan kita akan mempelajari KD berikutnya, itu tentang cabang iman. Kita tutup bersama-sama. Basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Terima kasih, hebat semuanya.